Hai, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru, yaitu PSG gagal menang atas Strasbourg karena Mbappe yang egois. Sementara Palermo bisa menjadi klub sultan di masa depan. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Ralf Rangnick resmi menukangi timnas Austria dan mendapat kontrak sampai tahun 2024. Kita jauh ke Spanyol guys, ada Barcelona yang mengincar Lukaku seandainya gagal mendatangkan Lewandowski. Manchester United mengkonfirmasi kalau pelatih sementara mereka Ralf Rangnick resmi menukangi timnas Austria. Kabar ini disampaikan lewat situs resmi klub. Setelah menangani timnas Austria, Rangnick pun memberikan komentarnya. Rangnick mengaku senang karena bisa mendapat kepercayaan besar tersebut. Kabarnya Rangnick mendapat kontrak di sana selama 2 tahun ke depan. Walaupun begitu, Rangnick masih tetap di MU sebagai konsultan dalam 2 tahun ke depan. Romelu Lukaku dikabarkan bakal hengkang dari Chelsea karena merasa nggak bahagia. Kabarnya Barcelona berpeluang merekrut Lukaku di jendela transfer musim panas mendatang. Striker timnas Belgia ini disebut menjadi alternatif seandainya gagal mendapatkan Robert Lewandowski. Sebelumnya Lewandowski dikabarkan ingin hengkang dari Bayern Munchen. Akan tetapi skuad di Rotten enggan melepas bomber asal Polandia tersebut. Di musim ini Lewandowski tampil gacor dan merebut gelar top skor Bundesliga. Ronald Koeman dipecat pada bulan Oktober setelah menangani Barcelona selama kurang dari 18 bulan. Sebelumnya Koeman cuma mampu membawa Barcelona ke posisi ketiga. Walaupun mengalami peningkatan, Koeman menyebut Barcelona nggak lebih baik di tangan Xavi Hernandez. Menurut Koeman, Xavi punya tugas yang sama rumitnya dengan tugasnya. Koeman juga meminta Xavi untuk tetap tenang dan memikirkan jangka panjang. Sementara itu, Koeman dikabarkan akan kembali ke timnas Belanda. Liverpool banyak diperkuat pemain beragama Islam. Selain Sadio Mane, ada Mohamed Salah, Naby Keita, dan Ibrahima Konate. Keempatnya juga berpuasa selama bulan Ramadan. Agar puasa mereka tetap lancar, Liverpool mengubah jadwal latihan menyesuaikan jam berpuasa. Selain itu, skuad The Reds juga mengubah menu makanan mereka. Perlakuan tersebut membuat para pemain Muslim merasa senang, khususnya Mane. Sementara itu, Liverpool masih mengincar 3 trofi lainnya untuk meraih quadruple. PSG merilis jersey untuk digunakan di sisa akhir musim ini. Nah, ngomong-ngomong soal PSG, ada aksi egois dari Kylian Mbappe yang membuat PSG ditahan imbang oleh Strasbourg. Belum lama ini Paris Saint-Germain berhasil mengunci gelar juara Ligue 1. Sebagai informasi, gelar juara ini menjadi gelar ke-10 skuad Les Parisiens. Oleh sebab itu, klub asuhan Mauricio Pochettino ini akan mengenakan jersey khusus sampai akhir musim. Dalam jersey ini mereka menambahkan logo bintang. Selain itu, mereka juga menuliskan sejumlah tanggal di mana mereka mengangkat trofi juara. Paris Saint-Germain gagal meraih 3 poin di pekan ke-35 Ligue 1. Bermain sebagai tim tamu, Kylian Mbappe dan kawan-kawan ditahan imbang Strasbourg dengan skor 3-3. 3 gol Strasbourg dicetak oleh Kevin Gameiro, Anthony Gacci, dan gol bunuh diri dari Marco Verratti. Sementara 3 gol PSG dicetak oleh Brice Kylian Mbappe dan gol tunggal Achraf Hakimi. Atas hasil imbang tersebut, Strasbourg tertahan di peringkat 5 klasemen dengan mengkoleksi 57 poin. Pada pertandingan Ligue 1 antara Strasbourg kontra PSG terdapat aksi egois yang diperlihatkan oleh Kylian Mbappe. Momen ini terjadi pada menit akhir pertandingan. Saat itu para pemain PSG berhasil mencuri bola dari pemain bertahan Strasbourg. Berikutnya bola jatuh ke kaki Mbappe yang langsung melepaskan tembakan. Sayang tembakan tersebut justru melambung jauh ke atas mistar. Padahal di sisi kanan Mbappe ada Lionel Messi yang terlihat kosong. Atas aksi egoisnya tersebut, PSG gagal untuk menang. Stadion Camp Nou dikabarkan akan direnovasi dan Barcelona akan mengungsi ke Stadion Olimpiade. Masih di Spanyol guys, ada Real Madrid yang mulai mendekati bek sayap Chelsea yakni Reece James. Barcelona berencana membongkar Stadion Camp Nou mulai musim depan. Pembangunannya akan dilakukan secara bertahap setelah mendapat izin dari pemerintah setempat. Selain itu, pembangunannya akan dimulai di bulan Juni mendatang. Hasilnya di musim depan, Barcelona akan pindah ke Stadion Olimpiade di Montjuic. Mereka akan kembali ke Camp Nou di musim 2024-2025, itu pun dengan 50% penonton. Alasannya stadion baru rampung sepenuhnya di musim 2025-2026.
Kontrak Robert Lewandowski di Bayern Munchen akan berakhir di musim depan. Artinya Lewandowski bisa hengkang secara gratis di musim depan atau dilego di musim panas nanti. Bayern Munchen pun menginginkan agar sang bomber mau bertahan di Allianz Arena. Akan tetapi Lewandowski mengajukan syarat yang cukup berat untuk diterima. Syarat tersebut adalah kenaikan gaji dan kontrak selama 2 tahun. Akan tetapi Bayern Munchen dikenal sebagai klub tanpa kompromi. Hasilnya Lewandowski digadang bakal pergi. Setelah mendatangkan Antonio Rudiger, Real Madrid kembali melanjutkan perburuan mereka. Kini skuad El Real mulai membidik bek sayap Chelsea yakni Reece James. Media Gol mengabarkan kalau Real Madrid serius ingin merekrut James ke Santiago Bernabeu. Alasannya El Real sedang kekurangan pemain di sektor bek sayap. James dinilai menjadi pemain yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Kabarnya mereka sudah memulai pendekatan dengan menghubungi agen Reece James. Napoli resmi mendatangkan winger muda asal Georgia yakni Vicha Kvaratskhelia. Winger berusia 21 tahun ini didatangkan dari Rubin Kazan seharga 10 juta euro. Napoli mengikat Kvaratskhelia dengan kontrak jangka panjang sampai tahun 2027. Kvaratskhelia sendiri disebut menjadi pengganti yang tepat untuk Lorenzo Insigne. Sebelumnya Insigne memutuskan hijrah ke MLS dengan memperkuat Toronto FC. Next, ada Jurgen Klopp yang bilang kalau dirinya bertahan di Liverpool karena sang istri. Sedangkan Zlatan Ibrahimovic menjenguk Mino Raiola di rumah sakit. Jurgen Klopp baru saja menaikkan kontrak baru di Liverpool selama 4 tahun ke depan. Nggak sendirian, Klopp juga membawa 3 asistennya. Sebelumnya Klopp sempat bilang akan beristirahat total setelah kontraknya berakhir di tahun 2024. Lucunya, Klopp mau memperpanjang kontrak bukan tanpa alasan. Mantan pelatih Borussia Dortmund ini mau lanjut mengabdi di Anfield karena diminta oleh sang istri Ulla Sandro. Kabarnya pasangan ini punya kontrak rahasia yang sangat penting. Mino Raiola dikabarkan meninggal dunia karena penyakit jantung yang dideritanya. Akan tetapi berita ini dibantah oleh pihak rumah sakit San Rafael Milan. Mereka menyebut kalau berita tersebut keliru. Setelah mendengar kabar itu, Zlatan Ibrahimovic langsung bergegas menjenguk Raiola untuk mengetahui kondisi sang agen dari dekat. Sementara itu, kondisi Raiola di rumah sakit masih belum jelas. Banyak pihak yang merasa khawatir kalau Raiola akan meninggal dalam waktu dekat. Antonio Conte menyebut kalau berita dirinya ke PSG adalah berita palsu. Sementara itu, ada Todd Boehly yang dikabarkan menjadi kandidat kuat pemilik Chelsea selanjutnya. Antonio Conte akhir-akhir ini sering diberitakan akan cabut dari Tottenham Hotspur. Selain itu, Conte digadang bakal bergabung dengan PSG. Mendengar hal tersebut, pelatih asal Italia ini pun langsung angkat bicara. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport, Conte menyebut kalau rumor itu merupakan rumor palsu. Selain itu, Conte juga nggak senang mendengar rumor tersebut. Kabarnya mantan pelatih Inter Milan ini masih fokus membawa skuad The Lily White agar bisa finish di posisi 4 besar. Masa depan kepemilikan Chelsea sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat. Terbaru ada pebisnis bernama Todd Boehly yang menjadi salah satu kandidat terkuat. Sebagai informasi, Todd Boehly merupakan pengusaha asal Amerika Serikat. Dia merupakan chairman dari perusahaan raksasa bernama Eldridge Industries. Eldridge Industries bergerak di bidang investasi dan memiliki saham di banyak platform. Konon katanya pemilik asal Amerika Serikat ini dicap pelit dalam hal transfer pemain. Inter Milan menelan kekalahan 1-2 pada pertandingan melawan Bologna. Saat mengejar kemenangan, sang pelatih Simone Inzaghi mengganti Nicolo Barella dengan Alexis Sanchez. Barella yang merasa nggak puas dengan keputusan tersebut langsung mencak-mencak. Hal ini terlihat saat Barella berjalan meninggalkan lapangan. Terkait hal tersebut, Inzaghi pun mengaku paham dengan perasaan Barella. Akan tetapi Inzaghi menegaskan kalau Inter Milan saling menghargai dan respect satu sama lain. Pada laga melawan Chelsea kemarin, Manchester United memainkan Alejandro Garnacho yang masih berusia 17 tahun. Sementara Dortmund akan umumkan klausul pelepasan Erling Haaland. Manchester United mengakhiri laga kontra Chelsea dengan skor imbang 1-1. Pada laga tersebut, gol Cristiano Ronaldo berhasil menggagalkan kemenangan skuad The Blues. Di sisi lain, terdapat satu momen di mana Manchester United mendebutkan pemain mudanya. Pemain berusia 17 tahun tersebut adalah Alejandro Garnacho. Momen tersebut semakin haru setelah kamera memperlihatkan keluarga Garnacho.
Garnacho sendiri merupakan pemain asal Argentina yang diboyong pada musim panas tahun lalu. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano baru-baru ini mengabarkan hal yang mengejutkan. Fabrizio menyebut kalau Erling Haaland berpeluang besar untuk merapat ke Manchester United. Kabar ini disampaikan oleh CEO Borussia Dortmund yakni Hans-Joachim Watzke. Watzke menyebut kalau di Borusan siap melepas Haaland dan akan memberikan klausul pelepasannya. Watzke juga yakin bakal menemukan pemain baru seperti Erling Haaland. Sementara itu torehan gol Haaland di Bundesliga musim ini menurun dibanding musim sebelumnya. Berita selanjutnya, Palermo akan dibeli oleh perusahaan Sheikh Mansour yakni City Football Group. Kita pindah ke Inggris guys, ada Mohamed Salah dan Sam Kerr yang memenangkan penghargaan FW Player of the Year. Klub Serie C Italia Palermo dikabarkan akan dibeli oleh perusahaan City Football Group. Banyak media yang menyebut kalau mereka sudah mencapai kesepakatan sebesar 80%. Sebagai informasi, City Football Group merupakan perusahaan Manchester City yang didirikan oleh Sheikh Mansour. Seandainya benar dibeli, maka Palermo bisa menjadi klub kaya di masa depan. Saat ini kiprah mereka di Serie C Italia juga cukup bagus. Klub berjuluk Rosanero ini menempati peringkat 3 klasemen dengan mengkoleksi 66 poin. Pada pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions sebelumnya, Liverpool berhasil mengalahkan Villarreal. Kemenangan tersebut membuat Jurgen Klopp mencatatkan sejarah baru. Dilansir dari Opta, kemenangan itu menjadi kemenangan ke-229 Klopp selama menukangi Liverpool. Selain itu, rasio kemenangan Klopp di skuad The Reds menembus angka 61,4%. Gak ada satupun mantan pelatih Liverpool yang meraih presentase lebih tinggi dari itu. Hasilnya, Klopp disebut sebagai pelatih terbaik dalam sejarah Liverpool. Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol penyeimbang Manchester United dalam pertandingan melawan Chelsea. Namun Rangnick belum menjamin masa depan Ronaldo di Old Trafford. Rangnick yang akan berposisi sebagai konsultan bakal mendiskusikan masa depan Ronaldo dengan pelatih anyar Manchester United yakni Erik ten Hag. Seandainya Ronaldo bertahan di Old Trafford, Rangnick mengklaim kalau MU butuh satu striker lagi di musim panas nanti. Bintang Liverpool Mohamed Salah baru saja memenangkan penghargaan FWA Player of the Week 2021-2022. Penghargaan ini diberikan karena Salah tampil apik membela Liverpool. Di Premier League musim ini, Salah menjadi salah satu pemain yang paling menonjol. Bintang timnas Mesir ini juga menjadi top skor sementara dengan mengkoleksi 22 gol. Walaupun sudah diumumkan, Salah baru menerima penghargaan tersebut di tanggal 5 Mei nanti. Selain Salah, penghargaan ini juga diberikan kepada striker Chelsea Woman yakni Sam Kerr. Paul Pogba dipastikan hengkang dari Manchester United di musim depan. Gelandang asal Prancis ini berkemungkinan besar bakal merapat ke klub raksasa Ligue 1 yakni PSG. Kabarnya Pogba sudah menerima tawaran kontrak yang diajukan oleh skuad Parisiens. Padahal sebelumnya mantan gelandang Juventus ini kesulitan mencari klub baru. Di musim ini menit bermain Pogba menurun drastis karena mengalami cedera. Terbukti Pogba baru memainkan 20 pertandingan Premier League dengan menorehkan 1 gol. Romelu Lukaku dan Achraf Hakimi sempat menjadi pemain andalan Inter Milan. Akan tetapi pada musim panas lalu, Nerazzurri menjual keduanya ke Chelsea dan PSG. Terkait hal tersebut, CEO Inter Milan Giuseppe Marotta pun menyampaikan cerita di baliknya. Marotta menyebut kalau Lukaku dan Hakimi memang ingin pergi. Hakimi sendiri bernasib baik dengan tampil reguler di skuad Parisiens. Tetapi sayang untuk Lukaku tampil flop dan di Premier League musim ini baru mencetak 5 gol saja. Bek tengah Liverpool Ibrahima Konate dikenal sebagai pesepak bola muslim yang sangat taat. Walaupun memiliki kesibukan, Konate nggak lupa untuk beribadah. Bahkan kamera menangkap momen di mana Konate sedang beribadah sholat berjamaah. Dalam video tersebut, Konate terlihat sudah bergegas pulang. Walaupun berstatus pemain top, Konate juga menunjukkan sikap rendah hatinya. Saat itu sambil melangkah pergi, Konate juga menyalimi muslim lainnya. Banyak yang nggak sadar kalau James Rodriguez kini merumput di Liga Qatar bersama Al Rayyan. Alasannya pemain asal Kolombia ini gagal mempertahankan sinarnya di Everton. Walaupun begitu, Fabrizio Romano mengabarkan kalau Rodriguez akan hengkang dari Al Rayyan. Kabarnya mantan pemain Real Madrid ini akan kembali berlaga di Eropa. Sementara itu, Rodriguez tampil cukup apik bersama Al Rayyan.
Terbukti dari 14 laga yang sudah dimainkan, Rodriguez berhasil mencetak 5 gol dan 7 assist. Guys, kita bacain komentar ini dari WHY. Menurut Kariska, siapa yang bakal jadi juara Liga Inggris musim ini? Pastinya yang juara kayaknya sih yang jersinya aku pakai hari ini guys, yaitu Manchester City. Nah buat kalian yang komennya mau dibacain juga, bisa komen di bawah. Sampai jumpa.